Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Aduh, jujur ya, kami ini nyampe lupa loh kalau putaran 2 Liga 1 itu udah atau akan segera bergulir lagi ya. Saking apa ya? Saking riwehnya ngurusin tingkah laku federasi kita ya. Yang ya nggak tahu lah, kami juga pusing lah seperti apa kelanjutan atau mungkin ya kelanjutan sepak bola Indonesia ya. Tapi udahlah ya. Buat supporter timnas Indonesia ya kita dukung aja apapun yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Kita dukung timnasnya aja ya, bukan orang-orangnya, timnasnya aja, kita dukung timnasnya aja. Oke, jadi ya kami hampir lupa aja kalau ada pertandingan liga terbesar atau terakbar sejagat raya, Liga Konoha Liga 1 2024-2025. Nah, kita akan bahas pertandingan yang menurut kami di laga ini ada misi terselubung. Kok ada apa ya misi terselubung? Ya, ini antara PSBS Biak kontra Persib Bandung. Nah, kenapa kami bilang ada misi terselubung? Karena nanti akan kami jelaskan kenapa sih laga ini bisa kami sebut laga misi terselubung. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah apa yang akan terjadi di laga ini dan juga ada persiapan apa dari kedua kesebelasan di laga ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifin juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga antara PSBS Biak kontra Persib Bandung di putaran kedua ya, atau pekan ke-18. Putaran 2 Liga 1 2024-2025 dimulai. Tim-tim sudah mulai bersiap untuk mengarungi lanjutan Liga terakbar sejagat raya yang full keanehan bin ajaib. Salah satu laga yang akan kita bahas adalah laga tim promosi yang ingin balas dendam pada tim pemuncak klasemen sementara Liga 1 yang membuat mereka menelan kekalahan telak 4-1 di laga perdana, yakni laga antara PSBS Biak kontra Persib Bandung. Sebelum laga ini digelar, udah banyak kejanggalan dan kontroversi. Yang pertama, PSBS tiba-tiba memilih Stadion Lukas NMB alias Papua Bangkit di Papua sebagai venue lu ya. Cuma lawan Persib lu ya. Padahal sebelumnya laga ini dijadwalkan digelar di Stadion Iwayan Dipta Bali. Kenapa ketika lawan Persib tiba-tiba memilih stadion ini? Keanehan yang kedua, PT LIB belum merilis wasit yang bertugas pada laga ini. Padahal jika laga yang berjarak sangat jauh seperti ini, harusnya 2 hari sebelum kick-off itu perangkat pertandingannya sudah diumumkan. Yang ketiga, LIB belum merilis daftar nama-nama pemain yang baru gabung ke klub masing-masing, baru sebagian aja. Yang keempat, ini pertama kalinya lo ya musim ini gelaran Liga 1 digelar setengah 2 siang. Gila lo ya, setengah 2 siang itu panasnya kayak apa di Papua lo ya. Meskipun ya di Indonesia Barat, waktu Indonesia Barat ya setengah 4 sore, tapi kalau di Papua itu setengah 2 lo ya. Bisa-bisa kebakar nih pemain di Papua nih. Nah, soal pemain-pemain baru yang belum terdaftar di LIB, ini padahal pertandingan putaran 2 loh ya. Kenapa di situs LIB ini belum terpampang nama-nama pemain baru yang direkrut oleh klub masing-masing? Cuma Persib aja ya, ketambahan Zalnando yang memang dari putaran pertama pun masih terdaftar sebagai pemain Persib. PSBS Biak sendiri musim ini sebenarnya cukup baik sih penampilannya sebagai tim debutan, terlepas dibantai 4-1 oleh Persib di pertemuan pertama. Tapi dari 17 laga yang dijalanin oleh mantan tim IPL ini, PSBS raih 8 kemenangan, 1 hasil imbang dan 8 kali kekalahan dan mengoleksi 25 poin. Sementara kita tahulah Persib itu adalah tim pemuncak klasemen sementara yang tak terkalahkan di putaran pertama dengan koleksi 39 poin, hasil dari 11 kali menang, 6 kali imbang dan tanpa kekalahan. Di 5 laga terakhir, PSBS alami 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sementara Persib di 5 laga terakhir, 4 kali menang dan 1 kali imbang. Di laga terakhir, PSBS justru mampu menumbangkan tim Dewa United dengan skor telak 3-1. Sementara Persib di laga terakhir justru bermain imbang 1-1 dengan Bali United.
Nah, balik lagi soal pemilihan stadion nih. Kenapa ya cuma lawan Persib doang PSBS memilih Stadion Papua Bangkit atau Lukas NMB ya? Kenapa ketika lawan tim lain tetap di Bali? Alasan tim PSBS sih katanya memang putaran 2 ini kami bermarkas di stadion ini. Adalah, tapi itu kan cuma alasan lo ya. Sebab kalau kami lihat di jadwal PT LIB, di laga selanjutnya home-nya PSBS Biak melawan PSIS Semarang itu tetap di IWD tuh. Apa ini? Jadi wajar kalau pelatih Persib Boyan Hodak ini mengaku bingung dan gak paham ada tujuan apa sebenarnya PSBS Biak memilih stadion ini. Ya kalau kami sih udah tahu ya tujuannya. Yang pertama tentu saja tujuannya adalah jarak yang sangat jauh antara Bandung dan Papua. Ya meskipun Persib berangkatnya dari Bali, tapi ini tetap akan menguras tenaga para pemain Persib, dan pemain PSBS ini akan sedikit diuntungkan karena para pemain Persib pasti akan kelelahan nih. Alasan yang kedua, tentu saja ada misi-misi tertentu yang akan dijalankan oleh PSBS Biak, seperti membalaskan sakit hati rakyat Papua terhadap Persib yang dianggap telah mengakibatkan Persipura terdegradasi ke Liga 2, bahkan sampai saat ini sulit naik lagi ke Liga 1. Yang ketiga, emang ini disetting ada oknum-oknum tertentu yang memang ingin Persib ini kalah. Ya masa sih satu-satunya tim yang belum kalah? Rugi bandar dong kalau gitu. Ya padahal kalau bicara stadion Lukas NMB ini baru direnovasi dan belum rampung 100% loh ya. Tapi kenapa udah diizinin dipakai? Jadi ya laga ini kami beri judul Laga Misi Terselubung. Oke, jadi kita akan bahas nih persiapan dua tim ini. Di kubu PSBS Biak, tim ini sangat pede menghadapin Persib. Meskipun di putaran pertama kalah 4-1, tapi menurut manajer PSBS Biak Yan Mandenas, itu lantaran PSBS baru pertama kali main lagi ke Liga 1 dan belum mengenal lebih dalam seperti apa sih permainan Liga 1. Tapi untuk putaran kedua ini, Yan Mandenas menargetkan untuk sapu bersih laga kandang. PSBS tentu tambah pede di laga ini sebab nggak ada satupun pemain yang absen. PSBS pun saat ini dilatih oleh mantan pelatih Persib, Emral Abus. Seperti kita tahu, Emral Abus itu pernah melatih Persib dan masih memiliki rasa sedikit sakit hati sama Persib. Sebab Emral Abus itu ditunjuk di Persib itu cuma sebagai pelatih apa ya? Pelatih AFC di 2015. Sementara di Liga itu tetap dipilih atau dipakai atau dilatih oleh Erik Setiawan dan Jajang Nurjaman kalau nggak salah. Menurut Emral Abus, Persib memang bagus, tapi dia ini hafal betul seperti apa tipikal para pemain Persib. Faktor stamina yang loyo selalu melekat pada tim asal Bandung ini. Maka dengan jarak perjalanan yang sangat jauh, ini akan menguras tenaga para pemain Persib dan akhirnya semakin loyo. Memang Emral Abus ini sangat menyayangkan ya, beberapa pemain baru belum bisa ditampilkan seperti Ariel Nahuelpam, Ramai Rumak, dan juga Sebastian Alvarez yang masih belum diumumkan dan juga didaftarkan di LIB. Tapi demikian, Emral Abus tetap pede dan yakin akan bisa mengambil 3 poin di laga ini. Tumpuan Emral Abus jelas tertuju pada Alexandro, top scorer sementara PSBS Biak dengan 7 gol dan 2 assist yang ditopang oleh Abel Arganaras yang sejauh ini udah mencetak 4 gol dan 3 assist. Hilangnya salah satu kreator di Persib, yakni Beckham Putra, pun membuat Emral Abus ini makin pede nih bisa rebut 3 poin di laga ini. Jadi ya kemungkinan seperti ini ya formasi yang akan dipakai Emral Abus dalam menghadapi Persib Bandung. Di bawah Mistar ditempati oleh John Pigal. Trio center back ditempati oleh Fabio Beltrame, Juan Velasquez, dan Jamerson Xavier. 2 fullback ditempati oleh M. Tahir dan Urop Mobin. Double jangkar ditempati oleh Matsunaga dan juga Jonathan Machado. Sisi sayap ditempati oleh Abel Arganaras dan Obed Oropa. Sementara ujung tombak ditempati oleh Alexandro. Sementara di kubu Persib Bandung, pelatih Boyan Hodak mengaku sangat aneh kenapa LIB mengizinkan laga ini digelar di Papua. Dan yang lebih aneh lagi, kenapa cuma saat lawan Persib main di Papua, sementara pertandingan lainnya tak digelar di Papua.
Jelas dengan kejadian-kejadian seperti ini semakin membuat Boyan Hodak ini nggak ngerti loh dengan jalan Liga Indonesia. Apa sebegitu pentingnya ya buat LIB untuk hancurkan Persib? Sialnya lagi di laga ini, Persib itu kehilangan Beckham Putra dan Gustavo Franca yang di pekan ke-17 saat menghadapi Persis Solo itu terkena kartu kuning. Ditambah pemain baru aja belum bisa gabung ya, seperti Gervan Kastaner yang udah datang sih ke Indonesia, tapi memang belum terdaftar di LIB. Sementara Mailson 5 ya udah nggak ada dalam skuad Persib. Ditambah Ciro Alves dan Kevin Rey Mendoza yang tiba-tiba pulang ke Bandung nih dengan alasan ada urusan keluarga. Yang di bawah itu cuma Zalnando ya, pemain yang masuk ke putaran 2 ini, sementara Zulkifli Lukmansah ini belum terdaftar sih di LIB. Berarti tetap ya, tanpa adanya Dado, Febri, dan Rezaldi, serta hilangnya Beckham dan Gustavo, ini membuat Persib ini semakin pincang. Yang meskipun Persib ini nggak pulang ke Bandung habis lawan Bali dan menetap di Bali dan langsung terbang ke Papua, tapi dengan jarak seperti ini dan juga pemain yang berkurang seperti ini jelas menjadi kesulitan tersendiri bagi Persib Bandung. Dengan hilangnya beberapa pemain, jelas membuat Hodak ini tambah puyeng. Ya puyeng lah, hilang 2 pemain aja udah puyeng. Gimana kalau lebih dari 2 atau 3 pemain yang hilang? Kan artinya Hodak pun tahu jika kedalaman skuad Persib ini memang jomplang. Sebab ya cuma kelihatan ketambahan Zalnando dan Zulkifli Lukmansah yang kami pun nggak tahu nih apakah Zulkifli ini bisa dibawa ke Papua atau nggak. Tapi di LIB belum terdaftar sih. Menghadapi PSBS Biak. Oke, ini analisa kami ya. Hilangnya Gustavo ini kemungkinan digantikan oleh Matteo Kocijan ya, yang ditarik ke belakang. Untuk menggantikan Beckham ya, seperti lawan Bali kemarin ya, akan mengandalkan Edo dan Erianto yang kemungkinan akan ditarik lebih maju ke depan dengan formasi 3-5-2. Dan ini sama sekali nggak efektif loh ya. Terlihat lawan Bali kemarin ya, di babak pertama dengan formasi seperti ini sisi saya Persib ini mati loh. Ciro dan DDS ini sama sekali nggak berkembang, nggak dapat peluang. Bahkan Tiron Delpino pun nggak bisa berkreasi, sebab ya nggak ada yang bisa dikasih umpan di sisi kiri dan kanan saya Persib. Sebenarnya harapannya tuh ada sama Febri Haryadi loh ya, tapi ya sayang banget Febri nggak dibawa ke Papua. Nah, bursa transfer itu tinggal 6 hari lagi loh ya, tapi Persib baru dapetin 1 pemain ya, ini Gervan. Apakah Persib cuma akan belanja itu di paruh musim ini atau mungkin ada beberapa pemain yang akan menyusul nih ya? Kan kita belum tahu nih. Jadi dengan keadaan skuad yang compang-camping seperti ini, inilah kemungkinan formasi yang akan dipakai oleh Boyan Hodak dalam menghadapi PSBS Biak. Di bawah start ditempati oleh Teja Paku Alam. Trio center back ditempati oleh Kakang Rudianto, Nick Kuipers, dan Matteo Kocijan. 2 wingback ditempati oleh Edo Febriansah dan Rahmat Irianto. Double jangkar masih sama, Adam Alis dan Maklok. Sementara di depan ada Dimas Derajat dan David Da Silva yang kemungkinan ditopang oleh Tyron Delpino. Laga PSBS Biak kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Sabtu 11 Januari 2024 mulai pukul 1:30 siang alias 13.30 waktu Indonesia Timur atau 3:30 sore di TV ya, waktu Indonesia Barat, dari Stadion Lukas NMB Papua. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi. Nah, kami bilang dulu ya, ini tuh sebagai apa ya? Kisi-kisi aja, pandangan kami aja loh ya. Bukan berarti kami harus gini, enggak. Ini cuma pandangan kami aja. Kalian boleh setuju atau enggak, itu hak kalian. Ini cuma pandangan kami, pendapat kami. Kalau kalian setuju ya silakan, enggak setuju juga enggak apa-apa. Toh ini kan apa ya, hasil analisa kami dan juga pikiran kami gitu kan. Jadi kalau masalah kontroversi kalian buku atau enggak, pro dan kontra, itu ya hak kalian masing-masing. Oke? Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.